Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Di sini saya dari kelas Ekonomi 2020C dengan nomor MPM 2020038696. Jadi saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi saya yang saya ambil dari link video berikut, yang nanti linknya akan saya taruh di description box. Semoga apa yang saya rangkum dan saya share pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seorang futuris memberitahukan bahwa menjadi masa lalu yang baik itu harus dapat memahami masa depan, di mana ketika kita melihat yang terjadi pada jasa keuangan secara luas itu pada teknologi terisolasi seperti ponsel pintar atau handphone, mungkin kita menganggapnya seperti mengetahui solusi data untuk bank, mungkin menganggapnya sebagai seluler, seperti saluran untuk bank. Tetapi mundur dari teknologi spesifik tersebut, kita melihat bahwa yang terjadi di dunia ada melakukan digitalisasi pada dunia, sedang melakukan digitalisasi yang kita menginginkan gesekan yang rendah. Jadi kami memikirkan kembali cara kerja layanan keuangan itu. Misalnya pada ini adalah Weibo yang paling banyak produk investasi atau tabungan yang sukses di dunia pada saat itu yang dibangun oleh Tiongkok dengan sistem Alibaba atau menangkap simpanan para pedagang dan konsumen yang bekerja di Alibaba atau Taobao. Mengesampingkan hal tersebut pada memberikan tingkat mengklasifikasinya di pasar dana, pasar uang, Jack Ma tidak melihatnya seperti itu. Itulah mereka menyebutnya sebagai busur harta karun. Teknologi ini akan melekat pada perbankan dunia sehingga merancang sistem yang harusnya kita untuk memikirkan kembali perbankan dari awal seputar seperti contoh sekarang pada link video tersebut, ketika Steve Jobs mengerjakan iPhone atau iPad, kita dapat melihat ini adalah contoh prototip yang mereka gunakan untuk membuat iPhone pertama dan iPod pertama Jobs, yang menggunakan perangkat layar sentuh dan perangkat aplikasi lainnya yang lunak untuk akses internet dan menggabungkannya ke dalam perangkat. Sebagaimana cara kerjanya inilah yang disebut prinsip pertama. Dan ada contoh lain yang berkaitan dengan perbankan, yaitu tentang perkembangan teknologi di Jerman seperti Rocket V2. Sekarang Rocket V2 adalah sebuah teknologi yang luar biasa jika menjauh dari apa teknologi yang digunakan, karena teknologi ini itu merupakan beberapa dekade lebih maju dibandingkan negara-negara lain yang ada di dunia dalam pengembangan teknologi. Menggabungkan dari semua hal yang kita sadari adalah bahwa kita sudah melihat prinsip-prinsip pertama, memikirkan kembali layanan keuangan, dan hal ini tidak didasarkan pada pengulangan nasihat atau model cabang yang didasarkan. Hubungan perdagangan yang lebih kuat akan dapat berkembang lebih cepat. Inilah yang disebut dengan sistem sedang berubah secara global. Pada video tersebut memiliki internet yang hadir pada tahun 90-an itu, namun hal ini sebenarnya dimulai dengan diperkenalkannya mesin ATM atau teknologi ini akan semakin melekat pada perbankan di dunia kita, sehingga perancangan sistem perbankan yang sesuai dengan dunia akan mengharuskan kita untuk memikirkan kembali dari seputar utilitas, bukan seputar produk saluran yang kita gunakan. Jadi mencari bukti perubahan dalam perekonomian ada dua arah. Sebagainya kita bisa lihat teknologi bagaimana dampaknya. Perubahan terbesar dalam sejarah yang terjadi di dunia telah terjadi. Apa yang disebut sebagai prinsip pertama, pemikiran desain. Pada saat itu muncul sebuah teknologi barunya, yaitu cara agar dapat bertahan dalam transaksi ini secara utuh adalah jika kita bisa memikirkan kembali peran bisnis yang dalam kehidupan pelanggan itu berdasarkan fakta bahwa selalu ada tertanam di dunia itu, serta prinsip pertama memikirkan jasa keuangan, yaitu
disebut sebagai transisi bank 4 pada video tersebut. Jadi seperti itu untuk rangkuman materi saya pada link video yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi tentang bagaimana cara menghadapi masa depan jasa keuangan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.